Kita bertemu kembali di pelajaran prakarya di kelas 9 semester 2. Materi kita kali ini adalah kerajinan berbasis media campuran. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar wayang, gambar toples, gambar ceret, dan gambar hiasan keong. Pertanyaannya, terbuat dari apakah kerajinan tersebut? Ya, kerajinan tersebut terbuat dari bahan berbasis media campuran. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan media campuran, mari kita lanjutkan materi kita. A. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran adalah jenis kerajinan yang menggunakan bahan utama tertentu yang dipadukan sedemikian rupa dengan bahan tambahan agar lebih menarik namun tetap fungsional sesuai fungsi asli kerajinan tersebut. Tahukah kamu apa maksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan, seperti menggunakan bahan berbasis media campuran? Berikut beberapa alasan yang dikemukakan adalah: 1. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. 2. Menghindari bentuk yang monoton. 3. Meningkatkan estetika pada tampilan produk. 4. Lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat, dan sebagainya. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3, atau lebih. Semua bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Misalnya, bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dan pula bahan alam dengan buatan. Terjadi perubahan fisik pada satu bahan yang digabungkan, misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung, terwujudnya keindahan atau estetik dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Beberapa petunjuk sebelum melakukan perancangan produk agar terciptanya bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik. 1. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. 1. Pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. 2. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan. Apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestasi.
ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. 4. Produk kerajinan sebagai materi asal. Untuk dilakukan, penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar? Bentuk langsung. 5. Perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk perancangan. Contoh, produk kerajinan berbasis media campuran yang digayakan sehingga menjadi lebih klasik. Perhatikan hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Nah, di sebelah kiri adalah gambar hiasan kepala penari Bali yang disederhanakan di gambar sebelah kanan. Jadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu. Cantik ya? Kita masuk. Kerajinan ini terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi agar terlihat monumental dengan kayu sebagai alas produk yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan luar. Proses pembuatan bentuk gampang pada bagian tulang dan fungsinya. Selain sebagai hiasan, produk ini dapat dijadikan sebagai kap lampu. 2. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran sebagai farmasi. Selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asal agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Produk kerajinan ini terbuat dari besi kayu. Fungsinya sebagai kursi, tapi bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Produk kerajinan di atas ini adalah berbasis media campuran. Karya ini terbuat dari keramik. Fungsinya sebagai mangkuk, tapi bentuknya sudah diubah terutama pada bagian dekorasi, bagian dalamnya sehingga tidak maksimal berfungsi sebagai mangkuk. Kita masuk ke B. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga ada batu atau akik. Logam. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Plastik. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong gelas, perabot, dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Keramik memiliki disiplin ilmu tersendiri. Maka kerajinan yang berasal dari tanah liat secara familiar disebut dengan keramik. Ini adalah contoh. Gambar A, kayu dengan logam. Gambar B, kayu dengan kaca. Lalu gambar A ada keramik dengan kain, ada gambar B keramik dengan rotan. Gambar A contoh dari plastik dengan logam, B plastik dengan kain pita. Selanjutnya adalah contoh A logam dengan kayu, B logam dengan batu, dan C logam dengan kerang. Gambar A batu dengan kayu, gambar B batu dengan logam. Ya, ini adalah hasil dari kerajinan berbasis campuran. Cantik ya? Cantik? Cantik sekali. Selamat berkarya. Terima kasih telah belajar bersama sahabat prakarya. Jangan lupa tekan tombol di bawah ini, tombol subscribe, like, komen, dan share.